saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali melalui program Saat Teduh bersama Penyuluh dengan saya Desprida, penyuluh dari Pangkal Pinang. Untuk memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, sebentar sebelum kami beristirahat malam, kami mau kembali dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kami dengarkan malam hari ini. Tuhan berikan kami hikmat pengertian untuk kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, jika kita ditanya, apakah Bapak Ibu mengenal Presiden Joko Widodo? Maka pasti kita menjawab, mengenal. Akan tetapi kalau selanjutnya kepada kita ditanyakan, sejauh mana kita mengenal Presiden Joko Widodo? Tentu jawaban kita akan berbeda-beda. Saudara, mengenal seseorang dengan benar sangat diperlukan. Sebab itu akan menentukan kedekatan dan kedalaman hubungan kita dengan orang tersebut. Dalam nats ini, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid tentang sejauh mana mereka mengenal Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus selalu bersama para murid, tetapi pertanyaan ini masih perlu disampaikan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pengenalan mereka terhadap Yesus. Melalui nats ini kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, dari hasil jawaban para murid tercermin bahwa masih banyak orang yang belum mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Walaupun Yesus sudah melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar serta disaksikan oleh banyak orang, akan tetapi itu semua tidak cukup membuat mereka dapat mengenal Yesus dengan benar. Sangat disayangkan sebenarnya. Tetapi itulah kenyataan yang sesungguhnya. Pertanyaan kita adalah, mengapa bisa demikian? Salah satu penyebabnya adalah karena banyak dari antara orang banyak saat itu mengikut Yesus bukan dengan motivasi yang benar. Kenyataan demikian bisa juga terjadi sampai saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga meskipun kita sudah mengaku lama menjadi orang percaya, sudah menerima dan merasakan banyak berkat Tuhan, tetapi pengenalan kita akan Yesus masih kabur dan tidak jelas. Hal itu semua terjadi karena pergaulan kita dan hubungan kita dengan Yesus selama ini mungkin hanya sekedar saja, dan motivasi kita mungkin belum benar. Yang kedua, Petrus menyebut bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini menjadi jawaban yang benar
dan menjelaskan siapa Yesus sesungguhnya. Pengakuan Petrus yang menyebut bahwa Yesus adalah Mesias, berarti Yesus adalah seorang penyelamat dan pemberi hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mendapat keselamatan dan hidup yang kekal tersedia baginya. Pengakuan Petrus ini menegaskan bahwa Yesus adalah sumber keselamatan, kehidupan, dan mempunyai kuasa yang bersumber dari Tuhan Allah. Itulah yang membuat dia layak untuk disembah, ditaati, dan dipercayai selama-lamanya. Sebab dialah sumber kehidupan dan keselamatan. Atas jawaban Petrus ini, Tuhan Yesus sangat membenarkan dan menyebut bahwa jawaban itu atas ilham dari Allah Bapa. Tuhan Yesus juga menyebut bahwa di atas pengakuan seperti itulah jemaat Tuhan akan didirikan pada ayat yang ke-18. Tidak akan dikuasai oleh alam maut. Yang ketiga saudara, Tuhan Yesus menyebut Simon Petrus sebagai orang yang berbahagia karena dia mengenal Yesus dengan benar. Tidak hanya menyebut Petrus berbahagia, tetapi kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga atas pengenalan dan pengakuannya kepada Tuhan Yesus. Dapat dikatakan bahwa dari sejumlah murid, Petruslah yang lebih berbahagia karena mengenal Yesus dengan benar. Saudara yang terkasih, sering sekali pengenalan kita kabur dan hubungan kita renggang terhadap Yesus. Faktor penyebabnya tentu sangat bermacam-macam, yang akhirnya membuat relasi kita kepada Yesus tidak baik. Dengan nats ini, kita diajak untuk memiliki pengenalan yang benar, sungguh-sungguh, dan memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah yang menjadi penyelamat, penolong, dan sumber kehidupan yang kekal bagi kita. Selain itu, mengenal Dia dan memiliki hubungan yang baik dengan Dia adalah sumber kebahagiaan pada kita. Oleh karena itu saudara, dalam setiap situasi yang bagaimanapun, biarlah pengenalan kita kepada Tuhan tidak berubah. Dan hubungan kita dengan Dia senantiasa baik adanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang memberikan hidup yang kekal buat kami ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk kami boleh memahami setiap firman Tuhan. Ya Bapa, sertai dalam istirahat malam kami, Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom.